Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak-bapak pembina Bapak penasihat perguruan, Bapak-bapak para kader, Bapak-bapak para pengurus yayasan, Bapak-bapak para pengurus perguruan, Bapak khusus pada lahir baik, yaitu Bapak yang harus berbagi sebagai adik kami. Sikapnya Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah perguruan Politeknik Masa bagi rahimahumullah. Terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik, hidayah, serta izinnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, saya dapat bermuhajah, berkumpul di majelis zikir, perjuangan Masa Bagi, dan ada di Kalimantan Barat, khususnya di semoga kehadiran kali ini membawa rahmat, mendapatkan keridhaan sehingga kita mendapatkan hidayah baru, bukan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diingatkan kita untuk memahami, menerima dan meyakini dari berbagai budaya yang bukti ini. Amin. Kemudian kita berselawat kepada Yusuf, kita mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya yang kita harapkan. Moga-moga kita dapat mengikuti, mentaatinya secara zahir dan batin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bahwa seperti yang tersebut disampaikan tadi, di mana saya sudah berada di penghujung malam terakhir atas pengumuman di perguruan pesawat yang ada. Dan ini adalah bentuk daripada yang kasih sayang antara mursyid dengan jamaah. Jadi itu merupakan sebuah tanggung jawab yang sebelumnya ya. Walaupun memang sebelumnya terjadi sesuatu dan lain hal, jadi merupakan sebuah yang tidak terpikirkan mungkin sebelumnya, ya, tetapi itu kita ambil hikmah daripada apa yang terjadi. Dan pada demikian ini memang yang sebelumnya bahwa perkara ilmu kita selalu ingatkan kepada jemaah, terutama kepada pengurus, yang untuk kita selalu kita
Ya, apa yang sudah kita terima dan yang kita tolak, selalu kita harus tertutup ya, ya. Ini adalah bagian yang menjadi hak ya, daripada ya seorang muslim kepada dia masuk. Tidak kepada semua sebenarnya ya. Itu ada merupakan kebijakan yang harus kita penuhi kita sampaikan. Terus waktu itu kita tidak akan menyelenggarakan seperti apa yang kita mungkin harapkan ya. Itu kan tergantung dari situasi kondisi. Karena kita hadir di sini kan harus ya berkala dari sini ya. Memang sekali setahun, tetapi nanti tempatnya berbeda. Ya mungkin saja apa yang kita agendakan pada kesempatan ini bisa jadi tidak seperti yang ada di sini juga seperti itu ya. Jadi akan berbeda nanti sesuai dengan apa yang dia agendakan oleh media daripada ya pada wilayah masing-masing. Nah, itu pun juga harus bagaimana kita menyetujuinya ya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan itu pun juga sesungguhnya bahwa ya harus berlangsung ya sesuai dengan agenda pada umumnya. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya yang rahasia itu memang kita tetap rahasia. Nah, itu yang kita lakukan. Karena memang ilmu ini bukan untuk didiskusikan, adalah untuk diimani dan diamalkan istiqomah selesai. Jadi kita khawatir saja karena dalam pemahaman satu dengan yang lain mesti berbeda-beda. Walaupun ilmunya sama, khawatir saja. Karena kadang-kadang penjelasannya tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan pengalaman itu tidak ketemu. Nah, itulah yang kita lihat, yang kita perhatikan dari beberapa. Ya. Oleh sebab itu, ketika jamaah ada sesuatu dan yang lain, yang apa yang mereka oleh maka adalah jamaah itu lapor sehingga bagus. Hari ini yang saya temui ada seperti itu. Jadi, apakah apa yang ditemui itu untuk dirinya atau untuk orang lain? Karena begitu juga terhadap para nabi-nabi sebelumnya, mendakwahkan ilmu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Apa yang mereka terima, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Tunggu. Aduh, kalau kita mungkin dia mau ditahu dan sebagainya. Tunggu saja. Itu adalah merupakan bagian bimbingan atau dari Nabi ya, dari petunjuk yang memang yang murni ya, yang tidak berdasarkan keinginan atau nafsu. Karena ilmu ini kita harus jaga, harus kita pelihara, harus kita benar-benar ya diperhatikan gitu ya, menjadi suatu perhatian yang sangat utama yang pertama, bukan yang lainnya. Karena semua amal itu bergantungnya di situ, kesuksesannya di situ, sempurnanya di situ. Karena yang lain itu adalah sebagai amalia semata. Tetapi amalia tanpa disertai dengan yang tersirat dan yang rasa itu akan dihambar. Ya itu sebabnya ketika makanan ini ya begitu mewah ketika kita, begitu enak menurut pandangan kita. Tetapi begitu kita cicipi ternyata hambar. Apa yang tidak ada? Apa yang ada di situ? Adalah garam. Garam itu tidak kelihatan, tapi sangat menentukan rasa. Jadi tidak enak walaupun dia makanan itu enak. Ketika makanan itu tidak terlihat garamnya, kita waras. Seperti itulah kita lihat. Kalau bahasa sasarnya itu adalah sir. Apa di situ rahasia? Nggak nampak dia, tapi ada. Nah, itu sebenarnya. Tetapi itu sangat menentukan daripada ada rasa itu sendiri. Itulah perumpamaan daripada ilmu ini. Sesuatu yang tidak nampak tetapi ada rasa. Nah, itu ya.
Dan itu sebabnya di dalam kita mengaplikasikan, mengamalkan ini, ya minimal itu yang kita dapatkan. Mungkin kita tidak Allah izinkan, Allah berikan dulu untuk mendengarnya, melihat dan sebagainya ya. Tapi insya Allah pada titik terakhir, pada akhir yang kita itu akan ditunjukkan, itu akan kita lihat semuanya total, tanpa sedikit pun ditutup-tutupi. Ya itu yang luar biasa. Dan itu sebabnya kita harus jaga. Jangan kita ibarat kita memberikan ke yang lain akhirnya habis nanti. Ibarat kita punya rokok, kalau kita ngasih orang satu-satu, terus kalau kita nggak ada kan begitu misalnya. Lebih baik apa pada titik terakhir supaya utuh dia, ya kita dapat utuhnya di situ tanpa ada kurang sedikit positif sebenarnya. Makanya orang-orang yang memiliki spiritual itu lebih baik dia diam ya daripada dia yang tidak kekhawatiran itu ada muncul ya ada kesombongan di dalamnya. Nah, itu yang berbahaya. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi bahwa barang siapa ada sifat sombong di dalam hatinya walaupun sebesar zarah sekalipun, Allah tidak izinkan mereka masuk surga. Yang jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak diizinkan orang itu masuk surga, orang yang ada sombongnya di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah. Itu sebenarnya bahwa karena di mana kita sangat lemah dalam hal itu merupakan sifat manusia itu senang menunjukkan, senang dikenal, senang ditahu, senang dilihat kan itu sebenarnya. Ya coba lihat ibu kenapa dia berdandan, mungkin dia lihat itu loh. Kalau kita ngapain misalnya, nah begitu juga sebenarnya dalam hal-hal apa yang kita punya sebenarnya, itu ada. Nah tetapi kalau itu untuk sebuah fraud atau spirit ya, alhamdulillah. Tapi kalau ada tujuan-tujuan yang lain, nah itulah yang kita khawatirkan. Terlebih dalam kita punya spiritual misalnya pengalaman itu sudah jangan lupa kita sifat atau paling tidak kita lapor ke Bapak Indonesia. Itu sudah apa yang bermakna di dalamnya, apa makna daripada apa yang kita, apakah itu untuk pribadi atau yang lain atau untuk hal-hal yang berkaitan tentang ilmu yang sudah kita ilmukan, apa yang kita imani, apa yang kita sudah ilmu. Itu sudah satu. Kedua, bahwa ilmu ini sesungguhnya bahwa merupakan sebagai penentu sesungguhnya, menentukan daripada apa yang kita miliki dan itu yang kita korbankan. Maka sangat berbahaya sekali ketika orang meninggalkan alam fana ini, mereka belum duduki atau memiliki ilmu. Apa yang mereka perubah di sini? Persoalan rohani mereka kan awam, nggak tahu. Di dunia sini aja kan nggak paham tentang itu, apalagi nanti. Dan itulah yang sebenarnya yang Allah ingatkan bahwa orang-orang yang tidak memiliki makom, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki petunjuk, tentu nanti di situ juga kita akan kita miliki. Maka itulah yang dilakukan Quran, wa amal fil tadi, wa amal fil asharati wa ashabi. Kalau siapa yang dusta di dunia maka akan seperti itu dan itu bahasanya Allah kan. Bukan mata ini yang mudah, tetapi adalah mata yang ada di dalam dada. Itulah sebenarnya mata batin atau mata basir. Kita dibukakan wilayah, masuk ke wilayah yang terasa. Dan itu kita dibimbing ke arah itu. Kita diperkenalkan diri kita. Dan itulah merupakan daripada awal mula. Dan apa yang harus kita kerjakan misalnya dari kita tahu apapun itu perintah. Makanya ketika perintah ini tidak diawali dengan kehadiran Allah, tidak kita ikutkan di dalamnya, maka ibadah-ibadah yang lain bagi Allah dianggap debu saja. Kami hadapi amal mereka yang terjadikan amal mereka debu. Yang mereka datang bergegas untuk memenuhi Allah dan mengatakan kepada
dan matanya tidak berkedip-kedip, namun hatinya kosong. Ini sangat jelas sekali dalilnya itu. Nah ini seringkali tersampaikan oleh Bapak Guru Kiai Haji Sulami kan sering kita bilang itu pemahaman. Artinya bahwa di dalam kita mengamalkan amalan, terutama sholat, zikir, sebagainya, doa, sepat, kalau itu tidak kita miliki atau tidak mengerti atau kita tidak ikutkan di dalam sholat, akan menjadi putus atau menjadi sia-sia, akan dikatakan debu. Jadi alhamdulillah bahwa di dalam hak nasabah inilah kita di situ kita temukan apa yang tersampaikan oleh Al-Quran hadis yang ini kan mubah sebenarnya. Tapi kalau pembahasan luar biasa tinggi, habis dia ya. Tapi begitu kita tanyakan mana dia, wah ini yang kita cari. Nah, kan dia masih dalam pembicaraan pencarian. Sedangkan kita sudah kita temukan dan sudah kita, dan ini yang memang harus hati-hati sebenarnya, yang kita tidak terlalu kita tonjolkan. Tidak perlu kita panggil, tidak perlu kita terlalu keluarkan itu supaya yang mana yang terrahasia tetap terrahasia, tetap terjaga di situ. Itu lebih baik kita tahu dengan Allah, bahkan makhluk yang lain tidak boleh tahu. Maka kenapa amalan rohani ini tidak tercatat oleh malaikat sendiri? Allah tidak izinkan dicatatnya banyak. Yang dicatat oleh malaikat tidak amalan yang jahil. Nah, itu sebabnya orang berlomba-lomba untuk berbuat amalan-amalan jahil itu supaya banyak catatannya. Nah, itu sebagai laporannya nanti kepada Allah. Maka ada sebuah sirop ya, di mana di dalam sebuah hadis kita temukan bahwa ada seorang hamba Allah yang begitu taat, ya, dengan ketaatan sampai jidat hitam. Saling taatnya, sehingga malaikat yang mencatat amalnya melapor kepada Allah. Apa kata malaikat? Ya Rabb, mau ditaruh di surga mana hamba ini? Ya Allah, itu malaikat yang ngawal gitu, supaya hamba ini ditaruh di surga. Nah, bayangkan apa kata Allah? Entar dibuang. Kita lihat daripada kualitas amalnya, apakah amal itu amalannya semata-mata fisik atau fisik dengan kolbunya kan? Singkat cerita diperiksa, ternyata amalnya tidak diterima. Apa perlu? Lemparkan mereka ke neraka dengan amalnya. Karena selama mereka beramal, mereka lupa kepada aku, kepada Allah. Hanya ingat kepada amal Rasul surga. Itu aja yang pikiran. Nah, itulah sebabnya amal yang seperti itu ditolak oleh Allah. Maka segala amal itu tergantung dari ini. Innamal a'malu. Itu pentingnya, dan kita sudah memiliki hak itu untuk yang kita pakai untuk kita beramal, terutama di dalam menjalankan perintah. Itu dia. Dan kemudian ada salah satu di antara hamba ini juga dilaporkan oleh malaikat. Ya, tapi laporannya berbeda. Tapi yang satu ini dilapor, ya Rabb, ini hambamu ini kurang ajar. Artinya bahwa mereka ibadah semaunya saja kan gitu. Nah, kira-kira mau bertaruh di neraka yang mana ini? Kita harus lihat para orangnya. Sebentar dulu tetap. Saya periksa. Apa kata Allah bahwa ini ke surga? Ya, mereka luar biasa enggak? Itu mereka sendiri tidak bisa menentukan itu. Apalagi kita sebagai manusia ini, mereka sendiri tidak bisa. Apa kata Allah bahwa mereka ini dari mana? Karena mereka ini masih ada iman di dalam hatinya. Itu luar biasa. Iman itu penting. Iman itu bukan di lisan, bukan di kepala, akan tetapi ada di dalam hati.
Itu sebabnya kalau perkara iman, perkara yang enggak, ya, perkara yang gaib, perkara yang tersirat yang ada di dalam dada. Kita akan temui semua apa yang dikatakan amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, semuanya berkaitan dengan. Tapi kalau kita nggak memahami tentang hal ini, kita nggak akan mungkin bisa bagaimana mengimani apa yang harus kita imani terhadap jagat. Kita bawanya hanya yakin-yakin aja, hanya sekedar bentuk ikrar saja, tetapi belum bisa bermusyahadah dengan apa yang kita imani. Ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan, tasdik musyahadahnya ini yang tidak dapat. Ini makanya timpang, kalau imannya masih belum sempurna. Ada iman tetapi belum sempurna, belum sampai ke dalam hati. Ya. Nah ini semuanya jadi ya menjadi mereka sama selamat, walaupun dari sisi luarnya banyak hal-hal kurang. Dan inilah juga yang terjadi dari beberapa dari itu yang saya katakan zaman-zamannya gitu maksudnya. Ada artinya kalau hal yang syariatnya ini kadang-kadang ya itu jangan, karena kita ada 3 syiar. Kalau kita dalam syiar ini, syariat ini kita tidak sempurnakan, orang tidak akan percaya terhadap ilmu ini, tidak akan percaya. Karena pandangan mereka sehebat apapun orangnya, kalau tidak menjalankan syariat itu batal dia kan gitu kan. Dan memang ada pernyataan Nabi seperti itu. Syariat tanpa hakikat kosong, hakikat tanpa syariat batal. Barang siapa yang mengamalkannya dua-duanya, itulah yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kenapa kita dalam perguruan ini kita membentuk namanya zikir online. Zikir online ini zikir yang artinya bisa kita lakukan ya di mana-mana tanpa dibatasi ya, arti oleh waktu dan tempat sesuai yang sudah kita programkan. Ya, kita simpel enak, dan ini untuk mengurangi daripada fitnah di orang perguruan. Tetapi yang berbeda di sini adalah waktu. Kalau kita di Mataram sholat dulu baru zikir. Kalau di sini zikir dulu baru sholat. Ya, itu berarti mengamalkan perintah Allah. Ya, yaitu di dalam surah Allah. Wa zakaras rabbihi sholat zikir dulu baru sholat. Itu tapi ini hanya sekedar saja kan terlalu sampai seperti itulah artinya yang ada pada jamaah, tapi dua-duanya tetap dikerjakan. Itu sebenarnya ya, bukan persoalan masalah mana yang dibuat dan mana yang harus kita lakukan ya. Ada di zikirnya juga kita lakukan, sholat boleh demikian. Karena di dalam sholat itu ada zikir. Dan apapun ibadah harus ada zikir di dalamnya. Di dalam rukuk sujud, bahkan di dalam kita. Bahkan kita di dalam haji sekalipun bahwa kita sesungguhnya kita disuruh untuk menegakkan zikir di situ. Bisa dilihat di situ dalam kitab Babul Haji, dalam kitab di situ. Saya temukan hadisnya, innamal ju'ilat tawafil baiti wa baina safa wal marwah wa ramil jimal liqamati syukur. Sesungguhnya tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jumlah semata-mata untuk menegakkan zikir di dalam. Itu beritanya zikir. Tapi kebanyakan orang mengganti zikir itu dengan talbiyah dengan doa. Zikir juga itu secara pengertian mereka. Kalau kita zikir itu pada kalimat zikirnya, bahkan kepada makna zikir yang sesungguhnya. Itu kalimat zikirnya kita kita pakai, apalagi zikir sesungguhnya dalam hati bahwa zikir yang dimani di situ adalah ingat kepada Allah. Seperti apa kita, sebagaimana yang kita itu yang zikir yang sesungguhnya, itu yang sebenarnya yang sampai, yang selalu ada di dalam sendi kehidupan kita, yang ada dalam itu yang tidak putus ya, itu yang tidak pernah berhenti di situ, mengikuti detak jantung. Makanya ketika ada orang yang diperiksa itu jantungnya itu ada
ditemukan zikir, mereka ada aja masalah ada. Walaupun dia tidur aja dia terdengar itu ada zikir luar biasa enggak? Nah, itu sebenarnya itu sebagai pembuktian saja bahwa zikir itu memang dia hidup di situ. Ya selalu beserta dengan kita ya, kita. Makanya ketika orang yang tidak ada zikirnya, maka sampai Rasulullah sampai memberi pernyataan itu diupamakan adalah roh itu adalah gelap atau mati. Yaitu umpamaan orang yang zikir dan tidak zikir ada umpamaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Seperti itu. Apakah kita akan membiarkan roh kita seperti itu, termasuk orang yang mati, yaitu tanpa ada zikir. Itu sebabnya kita dibimbing ditunjukkan zikir itu sebagai cahaya baginya. Wajar kata mau zikir karena zikir itu nur baginya. Tinggal tunjuk saja. Tapi kadang-kadang orang merasa takut, tidak kuat, tidak mampu, saya tidak mampu, tidak berani ikut di dalam kuburan ini. Artinya mereka dianggap masuk kuburan ini nanti terlalu berat katanya, seperti mereka mengikut batu atau apa misalnya. Padahal kita diberi jalan tenang, jalan untuk dapat ridha Allah, jalan kita untuk nikah Allah, tidak semua mari kita keluar dari situ. Itu sesuatu dari amalan zikir. Banyak sekali kemanfaatan dari sisi zahir saja luar biasa. Lebih secara konkret. Nah, ini tentang amalan zikir. Yang terakhir adalah bahwa seperti yang disampaikan tadi bahwa kita dari hari Sabtu ya, sudah Sabtu besok itu mungkin ada sesuatu yang dapat dari ucapan atau sebagainya yang mungkin tidak memuaskan dari jamaah, karena jamaah ada juga yang tidak dapat saya pembaharuan juga dan terlambat ingin, tetapi waktu tidak mengizinkan, sehingga saya kalau mau besok pagi aja, tapi silakan kita berparuan di Lombok. Terus kita kasih pembaruannya di Lombok. Kita akan lakukan zaman ada yang ditolak, tetap kita mungkin itu saja yang bermanfaat. Perlunya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.